Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kekuatan dan ketenangan dalam hidup kita datang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita rasakan hadirat-Nya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bertanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara, bahwa kekuatan yang ada di dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di dalam kuat kuasa dan pertolongannya untuk senantiasa masuk di dalam rencana Tuhan. Kita akan ulang pujian kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan dan kekuatan kami. Engkau kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada hari yang indah ini, karena Engkau berkenan untuk memanggil kami jemaat-Mu, bersekutu bersama, merasakan hadirat-Mu, untuk memuji, memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga peribadahan ini Engkau pakai menjadi sarana untuk menumbuh kembangkan iman percaya kami, semakin berakar dan kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki bekal yang cukup di dalam kami menjalani hari-hari kami dengan setiap pergumulan yang terjadi. Bapa, di dalam kehidupan kami juga menyadari bahwa kami belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan sempurna. Masih banyak dosa, masih banyak kesalahan kami melalui angan-angan kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa, seruan dan permohonan kami. Kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanan yang di dalamnya, baik pelayanan CD ataupun pelayanan perjamuan kudus, semuanya menjadi alat imaniah bagi kami. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, jika roh Tuhan ada dalam kita, maka kita akan ada dalam anugerah-Nya, dan hidup kita akan memuliakan-Nya. Mari kita puji Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hatiku menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita akan ulang pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Gerak penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kita akan bersama mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan Sang Pemelihara hidup kami. Kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga keluarga kami. Sehingga ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan dengan mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini. Sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan. Dan persembahan ini adalah bentuk kami mempercayakan hidup di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami, sehingga firman-Mu akan menjadi pedoman, menjadi pelita atas kehidupan kami, menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita bersyukur jika pada saat ini kita bersama dipersatukan dalam ibadah penutupan bulan keluarga. Demikian juga ada pelayanan CD dan ada pelayanan perjamuan kudus. Sebagai sarana yang dipakai Tuhan untuk memelihara iman dan percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan bersama kita terima dari Kejadian. Kitab Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kau katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah keluargaku dipulihkan Allah. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tuli dan bisu, dan hidupnya sangat miskin. Anak tersebut terlahir tetapi tanpa seorang ayah, karena ibunya ini hamil, karena mengalami satu perlakuan yang tidak senonoh oleh orang tertentu. Sehingga akhirnya untuk menanggung rasa malunya ini, sang ibu ketika hamil harus pergi dari daerahnya, mengungsi ke satu tempat yang sepi, yakni di tengah suatu perkebunan. Dan dia melahirkan anaknya di sana dengan dibantu oleh seorang nenek yang tinggal di kebun tersebut. Bapak Ibu Saudara, ketika anak ini lahir, ibu itu memberi nama Asy. Dan anak tersebut semakin bertambah besar. Dia menjadi remaja, tinggal bersama ibunya di tengah perkebunan tersebut, dan hidup mereka sangat menderita. Mereka ada di dalam ketidakmampuan atau kemiskinan. Sehingga akhirnya sekalipun anak ini harusnya masih usia bermain, tetapi karena kondisi itu dia harus bekerja di suatu perkebunan kapas untuk menanggung kehidupannya sendiri, juga menanggung kehidupan ibunya yang pada waktu itu ibunya mengalami stroke dan tidak bisa lagi bekerja. Anak tersebut di batin mengalami satu tekanan. Dia mengalami satu kekecewaan, bahkan kepahitan hati, manakala teman-teman sebayanya membuli dia, mengatakan kepada dia bahwa dia anak yang tidak punya ayah, anak haram. Dia dijauhi oleh teman-temannya. Di dalam kepahitan hati yang dialami anak tersebut, ada seorang hamba Tuhan yang tahu kondisi itu. Lalu pendeta itu berkata kepada anak tersebut, "Nak, kamu tahu kalau hidup itu adalah anugerah. Kamu tahu jika kamu diberi kesempatan hidup di dunia, itu adalah berkat dari Tuhan. Mengapa kamu ada di dalam kekecewaan hati, kepahitan hatimu? Tuhan memberimu kebebasan. Kamu bisa memilih, kamu tetap ada di dalam kepahitan hatimu, kecewa, bahkan mengeluh terus-menerus atas hidupmu, atau kamu mau bangkit dari keadaanmu. Tetapi yang kamu ingat, nak, bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang baik, rencana yang indah untuk kamu, seperti apapun kondisi hidupmu." Perkataan pendeta ini akhirnya menggugah seorang anak remaja itu untuk di dalam kondisinya yang sulit, dia tertatih-tatih bangkit dari keadaannya. Dia tinggalkan kepahitan hatinya, dia tekuni pekerjaannya, bahkan akhirnya dia juga mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Dan singkat cerita, karena keuletan dan kerja keras anak itu, dia berhasil lulus dari pendidikannya. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang menteri keuangan di Amerika pada zaman Presiden Jimmy Carter.
Saudara, kisah ini memberikan satu inspirasi bagi kita bahwa seseorang yang telah berhasil pulih dari kepahitan dan kecewaan hidupnya, dia memiliki satu kekuatan baru untuk kembali menyongsong kehidupan dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara jemaat, demikian juga dalam bacaan kita, Yusuf itu juga memiliki satu pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan oleh karena perlakuan saudara-saudaranya sendiri. Yusuf dijual oleh saudaranya karena saudara Yusuf itu memiliki luka hati kepada ayahnya, yaitu Yakub. Karena mereka merasa kalau Yusuf itu begitu diistimewakan oleh ayahnya. Di sisi yang lain, Yusuf pun itu juga mengalami luka batin atas perlakuan saudara-saudaranya tersebut yang telah menjualnya, yang telah membuat dirinya ada di dalam penderitaan. Inilah pengalaman hidup yang begitu pahit yang dialami oleh Yusuf pada saat itu. Sekalipun Yusuf juga sudah berupaya untuk melakukan sesuatu yang baik kepada saudara-saudaranya, di mana ketika saudara-saudaranya ini sedang menggembalakan hewan mereka di hutan, dengan setia Yusuf selalu datang kepada mereka, membawakan makanan kepada mereka. Tetapi bagaimana perlakuan saudara-saudaranya itu? Mereka tega kepada Yusuf, menjual Yusuf. Akhirnya Yusuf sampai di Mesir. Luka batin yang begitu dalam inilah yang dialaminya. Tetapi di dalam bacaan kita bersama dimengertikan bahwa Yusuf sudah sembuh dari luka masa lalunya. Yusuf memandang segala sesuatu yang buruk yang pernah menimpanya di masa lalu itu adalah satu bagian dari rencana Allah. Itu diimani oleh Yusuf, ada satu maksud Allah yang baik yang akan dinyatakan Allah di dalam hidupnya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa dirinya dengan satu maksud, itu untuk mengajarnya, menempanya, sehingga ia menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat untuk selanjutnya diberkati dan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dan orang lain. Jadi pemahaman semacam ini yang dimiliki oleh Yusuf disebut dengan istilah healed memory atau memori yang dipulihkan. Ia memaknai luka batin yang pernah terjadi itu secara positif, tidak memandang negatif, secara positif, sehingga akhirnya memori Yusuf dipulihkan. Ia mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf akhirnya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf yang dulu juga dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kebencian karena menganggap Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, itu juga akhirnya mengubah hati saudara-saudaranya. Hati saudara-saudara Yusuf juga disembuhkan dari luka batin tersebut karena pengampunan yang diberikan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya. Tindakan Yusuf ini akhirnya membuat keluarga Yakub mengalami pemulihan dari tiap keadaannya. Dipulihkan, tetapi juga untuk menyembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami luka batin? Bahkan mungkin luka batin yang dialami terhadap kehidupan orang-orang yang terdekat kita, bahkan di tengah keluarga kita. Mungkin mengalami kekecewaan, mungkin mengalami luka hati karena berbagai sikap atau bahkan mungkin perkataan atau perbuatan yang membuat hati itu terluka. Melalui firman ini kita diajak untuk menjadi Yusuf masa kini
yang selalu berproses untuk terus-menerus menyembuhkan luka batin diri sendiri dan juga membantu yang lain supaya yang lain juga sembuh dari luka batin yang dialami. Sehingga akhirnya setiap pribadi bahkan keluarga mengalami pemulihan, mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana caranya? Mari kita percayakan kepada Tuhan setiap proses hidup yang kita jalani. Sekalipun itu mungkin menyakitkan, sekalipun itu mungkin membawa kita di dalam penderitaan, tetapi kita imani bahwa sesuatu yang nampaknya tidak baik itu mampu untuk diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Karena di balik setiap peristiwa ada satu rencana Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari jadikan hati kita hati seperti samudra. Hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh belas kasihan. Mari miliki hati yang siap berkorban untuk kebaikan setiap orang. Seperti Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita, yang saat ini akan kita peringati di dalam kita mengikuti perjamuan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang kami terima, kami dengarkan, dan kami hayati. Biarlah Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami mampu meneladani hamba-Mu Yusuf, dan menjadi Yusuf masa kini yang dipulihkan, yang diubahkan, yang sembuh dari setiap luka batin untuk menjadi berkat dan memulihkan sesama kami. Pakai kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba yang bisa memiliki hati seperti hati-Mu yang Engkau utus untuk setiap orang di sekeliling kami boleh merasakan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Sekalipun kami di dalam proses hidup juga mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, namun kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik, rencana yang indah bagi kami. Itu adalah sebagai satu ujian iman kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh. Dan berkat-Mu sudah Engkau siapkan bagi kami, untuk kami juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Pak Yusron yang baru kemarin menjalankan operasi. Demikian juga untuk Bapak Singgih di dalam proses pemulihannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Asmati, Ibu Narti, dan mungkin ada saudara kami yang lain yang sedang menderita sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa untuk mengulurkan tangan yang penuh kuasa untuk saudara kami yang sakit. Demikian juga Pak Pajar yang saat ini juga bisa berkumpul bersama kami. Kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu tercurah atas kehidupan kami, atas setiap keadaan kami, sehingga firman-Mu ya dan amin terjadi bagi kami, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan hidupnya. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara kami tetap teguh, tetap mampu untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidupnya, tetap bergantung kepada Engkau, Allah yang menjadi solusi bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam keprihatinan dikarenakan berbagai macam persoalan, masalah kehidupan. Engkau yang akan memberikan penghiburan,
dan sukacita Engkau limpahkan, sehingga saudara-saudara kami akan kembali bangkit dari setiap keadaan hidupnya yang sedang ada di dalam keprihatinan, menyongsong pengharapan dan kehidupan di dalam berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami serahkan juga anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang masih bersekolah, anak-anak kami yang sudah lulus di pendidikannya dan saat ini berupaya mencari pekerjaan, anak-anak kami yang merindukan jodoh. Kami serahkan setiap pengharapan, cita-cita anak-anak kami di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan, yang senantiasa menggenggam dengan tangan Tuhan yang penuh berkat. Setiap keluarga Tuhan limpahi dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, jauhkan dari setiap cobaan dan godaan, sehingga setiap keluarga boleh mengalami akan kemurahan-Mu setiap hari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga akan berkati pekerjaan keluarga yang baik, sehingga setiap pekerjaan yang Tuhan berkati menjadi sarana Engkau memberikan berkat dan kecukupan bagi setiap keluarga. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap tugas pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Engkau sendiri yang akan campur tangan, sehingga setiap tugas-tugas panggilan pelayanan yang ada boleh dilaksanakan. Terlebih saat ini Tuhan, kami akan kembali memulai berbagai bentuk kegiatan-kegiatan pelayanan. Engkau sendiri yang senantiasa akan campur tangan, sehingga setiap kegiatan pelayanan boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari setiap cobaan dan godaan. Kami serahkan bangsa negara kami, Tuhan yang akan campur tangan, memulihkan bangsa negara kami dari setiap keadaan yang terjadi pada saat ini. Bapa, di dalam ibadah ini juga ada anak-anak-Mu yang akan mengakui percaya. Ketika anak-anak-Mu dari masa kecilnya sudah menerima baptisan, yang berarti sudah menjadi anak-anak-Mu. Dan jika pada saat ini akan mengakui percaya, Tuhan sendiri yang akan menerima anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, Mbak Dara dan Mas Otni. Demikian kami juga akan menerima perjamuan kudus. Tuhan akan berkati perjamuan kudus yang akan kami terima, menjadi alat iman yang menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengikut Engkau. Kami serahkan setiap permohonan dan doa syafaat kami. Ucapan syukur kami ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat bahwa di dalam kebaktian ini ada saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya. Dan saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah menerima keselamatan, anugerah Allah, dan kesiapsediaan mereka untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dewasa. Saya persilahkan Mbak Dara dan Mas Otni untuk berdiri di depan altar. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menyadari dan mengakui bahwa saudara sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Apakah saudara percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah, sebagaimana diajarkan oleh gereja di sini? Apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan firman Allah? Bagaimana jawab Mbak Dara? Bagaimana jawaban Mas Otni? Mari arahkan hati saudara berdua kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan
Jemaat saya persilahkan bangkit berdiri dan ikut mendoakan. Tuhan Allah, Tuhan damai sejahtera, yang telah memilih dan memanggil saudara sejak semula. Ia menguduskan, mengaruniakan damai sejahtera di dalam segala keadaan, senantiasa menyertai saudara dan mengukuhkan iman saudara, sehingga saudara mampu meyakini firman Tuhan. Ia juga mengaruniakan penghiburan dan menguatkan hati saudara di dalam perbuatan dan perkataan yang baik. Amin. Mbak Dara dan Mas Odni, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menerima saudara sebagai anggota gereja dewasa dan mempersilahkan saudara untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa tanda perjanjian Tuhan, yaitu sakramen baptis yang sudah Tuhan anugerahkan kepada anak-anak kami ini ketika masih anak-anak, sekarang sudah terwujud di dalam hidupnya dengan menyatakan pengakuan percaya di dalam kebaktian jemaat. Kiranya Tuhan berkenan membimbing hidup saudara kami yang baru menyatakan pengakuan percaya, agar senantiasa dapat membuktikan bahwa telah menjadi orang percaya yang dewasa, yang senantiasa setia dan patuh kepada Tuhan Yesus dan bersedia memikul tanggung jawab gereja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam ibadah kita ini, kita juga akan menerima sakramen perjamuan yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti, kemudian memberikan kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, terima dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sabda Tuhan Yesus ini ditujukan pada semua orang percaya sampai saat ini, bahwa Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya, pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan, mari bersama kita menguji diri kita masing-masing demikian. Apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita bertobat di hadapan Tuhan? Dan apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah, yakni pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus, sehingga kita menerima keselamatan di dalam Dia? Apakah kita mempunyai niat yang sungguh yang untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan, dan tingkah laku kita? Setiap kita yang memiliki kesaksian diperkenankan untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan. Mari Bapak Ibu, kita bersama akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus dengan dihantar pujian Por la Via Dolorosa. Saya mohon dipersiapkan midinya. Vale, dime salvarlo. Gustav, Gustav.
berdosa saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bersama mengingat Tuhan Yesus yang ada di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna
untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bagi anak-anak yang sudah baptis di perkenankan untuk ikut serta dalam perjalanan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepada mereka. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan baik. Akulah roti yang telah diturunkan dari surga. Akulah roti hidup. Nenek moyang telah makan mana di padang gurun dan mereka telah makan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama. Dan roti yang diberikan itu ialah daging yang akan diberikan untuk hidup. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama. Barang siapa percaya kepada seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada sebab roh itu karena Yesus. Ada yang
kebenaran ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Terima dan minumlah yang mengenal dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Pujilah Tuhan dari jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotkan engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita untuk juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Tuhannya itu. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas setiap pemeliharaan yang diberikan bagi kami melalui CD dan jamuan kudus pada saat ini. Biarlah sarana imaniasi ini sungguh menyegarkan iman percaya kami dan kehidupan kami untuk terus bergantung penuh di dalam kuasa, penyertaan dan pertolongan. Dan jika kami akan akhiri ibadah kami membuat bimbingan Tuhan sehingga kami boleh Jemaat Tuhan, jika kita tetap mampu berdiri dan tegar sampai hari ini, tentu bukan kuat dan gagah kita, tetapi itu semua karena Tuhan. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan khusus CD dan perjamuan kudus diiring pujian. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Saudara, cinta Tuhan itu begitu kuat di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita harus berdiri dan berjalan. Dia menyertai kita dengan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan pertolongannya selalu dicurahkan di dalam hidup kita. Mari kita terus serahkan hidup kita di dalam berkat dan pertolongan serta kuasa-Nya, sehingga kita juga bisa membawa berkat, membawa cintanya kepada orang-orang sekeliling kita. Kita ulang pujian kita hari ini. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ragu akan cintamu.
bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Kau mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dan mari kita bersama segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.